Iman itu final. Yang Islam meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang Katolik, yang Kristen mengimani bahwa dalam ketuhanan ada Trinitas. Itu hak mereka beriman. Bahkan Quran menginformasikan kepada kita betapa mulianya seorang nabi yang bernama Isa bin Maryam, yang diyakini sebagai salah satu nabi ulul azmi, sebagai nabi pembawa kabar berita sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Quran memuliakan ibunya Isa menjadi nama surah Maryam. Umat Islam wajib menghormati Isa dalam konteks kenabian. Tetapi apakah kemudian Katolik dan Kristen atau yang lainnya meyakini Isa itu bagian dari oknum ketuhanan? Itu iman mereka, dan kita hormati dan kita hargai mereka. Al-Quran menyatakan dengan tegas, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah Tuhanmu itu mau ya Muhammad, niscaya seluruh bumi ini semuanya beriman kepada Allah. Al-Quran kemudian bertanya, apakah lantas kalian akan membenci mereka karena mereka tidak beriman kepadaku? Mari kita jaga perbedaan dan kita rawat semuanya, karena itu aset terbesar dari sebuah bangsa besar yang bernama Indonesia. Jangan dengerin omongan-omongan yang gak jelas. Konsep Indonesia tentang kebinekaan itu final bangsa ini. Yang Jawa bisa hidup berdampingan dengan Sunda, walaupun sering terjadi bersih tegang gara-gara kata atos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum saya menyampaikan tausiah singkat, karena dari tadi Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya sudah berbantun, malu rasanya kalau saya tidak membalasnya. Dari tadi ini bicara tentang Kalbar dan ke depan. Saya ada satu pantun untuk para jamaah sekalian ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Abang Agus, Ketua DPRD Kuburaya ini menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Melayu pernah berujar, di hari lebar membeli baju, wajah elok tampak sangat menawan. Kalaulah Kalbar pengen maju ke depan, elok rasanya memilih gubernur muda Mahendrawan. Beliau adalah sahabat baik saya. Saya menganggap dan meyakini beliau sahabat baik saya, walaupun beliau tidak pernah baik sama saya, itu biasa. Saya meyakini itu. Berapa menit waktu saya, Bang? Berapa menit waktu saya, Pak? Loh Pak, sambian jangan nyiksa kiai, Pak. Lah kalau bahasanya Bang Muda dari tadi itu sangat elok. Apa yang menjadi paparan beliau dan program-program yang sudah berjalan, dan mungkin ini patut untuk didengarkan oleh para kepala desa. Saya tampak dari sini Pak Kepala Desa ini, Pak Mat Ali ini, bahwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah selama kurang lebih 10 tahun, beliau itu kemudian menjelang wafatnya pernah mengatakan bahwa Sayyidul Umam khadimuhum, pemimpin umat itu, pemimpin rakyat itu harus siap melayani rakyatnya. Mudah-mudahan Pak Muda Mahendrawan dengan segala prestasi yang memang sudah ditunjukkan oleh beliau bukan hanya sekedar basa-basi, dan karena memang rakyat Kuburaya sudah menikmati itu semuanya, alangkah lebih eloknya kalau beliau bersama Pak Agus
Sudarmawan, karena ini sorbannya sama ini nampaknya Bang. Boleh dipakai Bang. Subhanallah, ini nampaknya bahasa isyarat ini. Ini sudah bahasa langit ini. Jadi kalau begitu kata kepada yang terhormat, bukan untuk bupati, tapi saya awali yang terhormat kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Bapak Haji Muda Mahendrawan. Sebab kata orang Arab, aqwalukum kadu'aikum, ucapanmu itu sama dengan doa bagimu. Mudah-mudahan doa kita semuanya hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi perbaikan bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Saya dengan singkat saja, karena nampaknya hari sudah mulai siang, dan karena biasanya Bang, kalau saya penerbangan internasional, kalau saya mau berangkat ke Malaysia dan Singapura, kalau penerbangan pagi harganya mahal. Iya, maka insya Allah ceramah saya adalah ceramah yang mahal. Dan saya yakin Bang Muda dari tadi sudah kasak kusuk bisik-bisik sama ibu untuk Ustadz Zen siapin amplopnya agak tebal. Tapi saya tidak terbiasa ceramah menerima amplop. Saya cukup menerima isinya saja. Dan alhamdulillah siang hari ini kita dihadiri oleh berbagai macam lintas budaya, lintas bahasa, lintas generasi, bahkan lintas keyakinan. Tergambar ini adalah potret keindonesiaan, dan inilah wajah Islam yang sebenarnya, wajah Islam yang moderat, Islam yang tawassut, yang berada di garis tengah, yang selalu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita semuanya, kalaulah kita tidak bersaudara karena iman kita kepada Allah, setidaknya kita bersaudara dalam konteks kemanusiaan dan bersaudara dalam sebuah negara besar, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia tercinta. Saya tengok dari atas dari tadi ibu-ibu, ya Allah subhanallah, bajunya warna-warni, kerudungnya, jilbabnya warna-warni, ada yang warna pink, ada yang orange, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang warna hitam. Mudah-mudahan yang berbaju hitam hatinya putih, dan yang berbaju putih mudah-mudahan hatinya, yang ngomong hitam siapa? Mudah-mudahan hatinya semakin putih. Al-Quran menggambarkan bahwa orang yang masuk surga dan penduduk surga itu wakilan salaman salam, bahwa orang yang masuk surga dan berhak masuk surga adalah orang yang penuh dengan kedamaian. Maka Islam mengajarkan ketika bertemu dengan orang lain, baik dikenal atau tidak, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnah Nabi, yang menjawabnya wajib. Di dunia Kristen kita kenal dengan bahasa Ibrani yang diajarkan oleh Ibrahim. Ibrahim tidak menggunakan assalamualaikum tapi shalom. Dan biasa saudara pergunakan ketika bertemu dengan sahabat dan tetangga di gereja. Kata shalom dalam bahasa Ibrani, bahasa yang dipakai oleh Isa dalam bahasa Aramaik berdialek Syriak, bukan shalom, shalom. Dan Islam karena akarnya adalah Arab, maka salam. Shalom, shalom, salam akarnya sama, bermakna salama. Sin, lam, mim, salam, berarti kedamaian. Maka wajar jika kita berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan penuh kedamaian dan keselamatan. Semoga semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuburaya adalah miniatur Kalimantan Barat. Ada berbagai macam suku di tanah ini. Kita lihat ini, warna bajunya berbeda, bahasanya juga berbeda. Tuh Pak Satuki, jenengan wong sinten Pak? Loh Pak tak tahu sinten, benih sinten tetangga sebelah Pak, itu mas sinten Pak. Loh beliau itu Pak wong Madura tuh Pak, jenengan Madura toh? Ji, oh tahunya Ji sama.
Lagi lanjut lagi leng benar. Hah? Oh, Bongasam sudah dibangun jalannya. Wah, tepuk tangan lah untuk Kuburaya ini. Lah beliau ini kan camat Ambawang, Pak. Camat Ambawang, lahir di Ambawang. Jangan-jangan nanti jadi Bupati Ambawang. Nah, yang di bawah saya ini Pak Camat. Pak Camat hampir lupa saya Pak Camat. Beliau ini adik kelas saya waktu di pesantren, Bu. Kami satu guru, satu ilmu, tapi beda jurus. Ini rupanya beliau tersesat, Bu. Saya tetap lurus istiqomah sesuai dengan keilmuan saya jadi ustadz. Beliau jadi camat. Coba nyambungnya di mana coba? Ini kan namanya tersesat, Pak. Nih Pak Bupati apa nggak salah angkat jenengan itu loh, Pak? Lah istrinya juga adik kelas saya di pondok. Beliau ini dulu cinta lokasi, Pak. Tapi mak comblangnya saya. Tapi sampai hari ini belum dibayar loh, Bang. Ini Pak Kades juga santri nih gitu loh, Pak. Santri tuh asli ke santri gitu loh. Loh, ini Pak coba saya. Ya udah wes pon. Saya campur bahasa Madura mawon, Pak. Pak Wasilon mana Pak Wasilon? Wah, merasa terwakili jenengan iki lho. Gampang sama Madura, bener Madura. Wah, nempuk Madura, Pak. Mohon maaf yang Dayak, saya kurang paham bahasa Dayak. Saya cuma tahunya satu, Pak. Nah, ahe di Karaja. Kamai kita boh. Ah, itu saja yang saya tahu. Karena inilah Indonesia, Pak. Acara halal bihalal ini untuk merekatkan sesuatu yang sudah renggang. Untuk mendekatkan sesuatu yang jauh, untuk menguatkan kembali ikatan persaudaraan. Mari kita jaga perbedaan dan kita rawat semuanya, karena itu aset terbesar dari sebuah bangsa besar yang bernama Indonesia. Jangan dengerin omongan-omongan yang gak jelas. Konsep Indonesia tentang kebinekaan itu final bangsa ini. Yang Jawa bisa hidup berdampingan dengan Sunda, walaupun sering terjadi bersih tegang gara-gara kata atos. Nah, ngatan Pak, orang Sunda, karena saya istri seorang Jawa Barat, Pak. Atos di bahasa Sunda ada artinya, atos itu dalam bahasa Sunda artinya selesai. Nek bahasa Jawa atos itu artinya keras. Boleh minum, Pak? Wah, ini seumur-umur jadi kiai baru hari ini saya ceramah tersiksa ini. Ini gara-gara kayak Khalili nggak tanggap ini. Masya Allah, sekali datang dapat 2 minuman, Pak. Masya Allah. Bismillah, mohon izin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini berhubung waktu sholat kurang 5 menit. 5 menit lagi ya. Jadi ceritanya begini, Bu. Ada 2 sahabat, satunya Jawa, satunya Sunda. Kalau dalam bahasa Sunda itu atos artinya selesai. Nek Jawa niku atos itu artinya keras. Yang Jawa masuk WC ditunggu sama teman. Yang Sunda dulu masuk WC. Yang Sunda masuk, Jawanya nunggu. Katanya si Jawa, yang Jawa masuk, Sunda nunggu. Karena kelamaan, sama si yang Sunda nanya, Mas, kok lama nggak keluar-keluar? Iya Mas, atos. Atos artinya keras, artinya sembelit. Mas kok nggak keluar-keluar? Atos Mas. Lah, pikirannya orang Sunda, atos kan selesai. Ya kalau atos keluar Mas, karena atos Mas saya nggak keluar-keluar. Loh, katanya atos. Iya Mas, atos. Ya kalau atos keluar Mas. Lah, bahasa Sunda atos itu kan selesai. Tapi kata yang Jawa yang di dalam, saya belum keluar karena keras. Gara-gara atos berantem mereka nggak habis-habis, Pak.
Nah, ternyata itu yang bisa menyatukan sebuah bangsa besar yang bernama Indonesia. Di Indonesia semuanya baik-baik saja, Pak. Apalagi Kuburaya. Tepuk tangan untuk Kuburaya ini, Pak. Ini cerminan keberagaman Indonesia. Dalam 1 bulan ini saya banyak diundang ceramah halal bihalal, dan paling terakhir kemarin saya diminta untuk ceramah kristologi selama kurang lebih 1 jam, menjembatani pemikiran antara Islam dan Kristen menggunakan terminologi Quran dan Injil. Apa yang mau saya sampaikan? Iman itu final. Yang Islam meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang Katolik, yang Kristen mengimani bahwa dalam ketuhanan ada Trinitas. Itu hak mereka beriman. Bahkan Quran menginformasikan kepada kita betapa mulianya seorang nabi yang bernama Isa bin Maryam, yang diyakini sebagai salah satu nabi ulul azmi, sebagai nabi pembawa kabar berita sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Quran memuliakan ibunya Isa menjadi nama surah Maryam. Umat Islam wajib menghormati Isa dalam konteks kenabian. Tetapi apakah kemudian Katolik dan Kristen atau yang lainnya meyakini Isa itu bagian dari oknum ketuhanan? Itu iman mereka. Dan kita hormati dan kita hargai mereka. Al-Quran menyatakan dengan tegas, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah Tuhanmu itu mau ya Muhammad, niscaya seluruh bumi ini semuanya beriman kepada Allah. Al-Quran kemudian bertanya, apakah lantas kalian akan membenci mereka karena mereka tidak beriman kepadaku? Ini maksudnya apa, Ibu? Mudah. Enggak sekalian sama kopinya, Bu? Oh, atos, Pak. Lah ini penting, Pak. Apa yang mau saya obrolin? Yang mau saya sampaikan adalah bahwa kita semuanya hadir di acara halal bihalal ini karena hati kita hatinya orang baik. Kalau bukan Allah yang membuat hati kita baik, tidak mungkin kita berkumpul di tempat ini. Dalam suasana yang panas, dalam suasana yang banyak hal yang membuat kita ini gelisah. Udah azan ya? Ya main lanjut-lanjut, Pak, saya juga lapar nih, Pak. Kita ini berbeda, tapi perbedaan jangan membuat kita saling bermusuhan di antara satu dengan yang lainnya. Bahkan yang paling penting bagi kita adalah bagaimana membangun kehidupan sosial masyarakat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah sangat luar biasa memberikan kita nikmat? Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat-nikmat yang ada, yuk kita syukuri. Perbedaan yang ada itu sendiri adalah bagian dari nikmat Allah itu sendiri. Sebagai seorang muslim, saya ingatkan kepada saudaraku yang muslim, hargai dan hormati orang-orang yang ada di sekitarmu, walaupun mereka berbeda iman denganmu. Sebab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membangun kota Madinah, bukan saja dibangun oleh umat Islam, tapi Madinah di dalamnya ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi, bahkan ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun. Semuanya dihimpun oleh Nabi dalam satu kesatuan yang bernama masyarakat kota Madinah. Madinah bisa bermakna Madaniyah, Madaniyah bisa bermakna peradaban baru. Maka sama dengan Kuburaya, mudah-mudahan berawal dari Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat ke depan semakin lebih hebat lagi, semakin lebih kuat, semakin lebih sukses dan makmur. Rakyatnya berada dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini ceramahnya Ustadz kok ngegas? Iya, Pak, panas ini loh, Pak. Lah bukan cuma sampean yang panas, Pak. Saya ini lebih panas lagi nih loh, Pak. Ini malah saya khawatir amplopnya tipis ini. Pak Kades. Ya, ingat ya. Nomor rekening saya masih yang itu, Pak. Nah, ini penting, Bu. Maka ibu-ibu, yuk. Karena kita ini hidup berbeda. Sini saya lihat ada Timanggung adat nampaknya ini. Timanggung adat Dayak, kemudian ada kawan-kawan LPM,
Ada sahabat-sahabat dari Laskar Sakera, mana Haji Ali itu. Pernah ada kejadian lucu, Pak. Saya ceramah di Singkawang, karena mungkin itu saking senangnya saya yang datang. Konon kata Bang Haji Muda Mahendrawan, saya kan ustadz yang lagi viral-viralnya nih. Saya dijemput, disambut sama puluhan teman-teman Laskar Sakera, Bang. Karena saking semangatnya, dari mulai turun dari mobil, mereka itu bukan nuntun saya, Bang, malah ngangkat saya, Bang. Ujung-ujungnya sandal saya yang hilang. Nah, ini saya khawatir ini. Tapi syukur, alhamdulillah kita ini hidup dalam keberagaman. Ibu, halo, ibu. Sudah mulai panas, sudah mulai lapar. Cukup sampai di sini. Enggak, ibu yang depan bilang cukup sampai di sini saja. Iya, kita putus saja, ibu. Bu, orang yang paling dekat hidup dengan ibu siapa? Yang paling dekat hidup dengan ibu siapa? Baik, suami, Pak. Yang paling dekat dengan bapak siapa dalam hidup? Istri. Maka potensi untuk berbuat salah lebih suami gampang salah sama istri, apa istri gampang salah sama suami? Ini halaman masjid, jangan nak bual ya. Bu, ibu suka nak merepet nggak dengan laki? Suka nak merepet tak dengan laki? Baik, dengan bapak-bapak. Pak, bapak, istri bapak suka merepet tak? Tahu merepet tak? Ah, suka, ya Allah. Suka nak belete dengan laki? Pak, bapak ini sebenarnya bahagia dengan istri apa tertekan sih? Nih, bahagia apa tertekan, Bang Marijan? Bahagia, tapi wajahnya penuh tekanan kayak gitu. Yang paling dekat hidup kita adalah dengan istri. Istri dekat dengan suami, suami dekat dengan istri. Maka potensi untuk berbuat salah istri kepada suami, suami kepada istri itu mudah. Yang bilang betul itu tunjuk tangan. Itu nampak. Tapi jangan curhat di sini, Bu, ya. Ada pada masa Nabi, ada seorang istri datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya singkat saja. Orang ini bertanya kepada Nabi, ya Nabi, bolehkah saya mengambil uang suami saya tanpa izinnya? Kalau kata ibu gimana? Kalau kata ibu boleh. Karena memang betul kata anak bungsu saya yang saya ajak kemana-mana ini, makhluk paling membingungkan di atas dunia ini adalah ibu. Makhluk paling membingungkan di atas dunia ini istri. Kenceng bener jawabnya, Pak. Ini nampaknya Pak Kades baru ini nih. Bang Ali, ini nampaknya ini betul nih. Coba uang suami, uang tuh, uang istri, uang. Saya ulangi, ibu muda, halo ibu. Uang bang muda, uang. Tuh sama mata duitan upah. Jadi satu orang ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, suami saya itu pelit ya Rasul. Pelit itu bahasa kita apa, Bu? Masin, pelit, kikir, kedekut. Ketetel bakhil, garam tuku, apa ge? Jadi ibu ini bertanya kepada Nabi, ya Nabi, bolehkah saya mengambil uang suami saya? Dia pelit, Nabi. Macam siapa? Macam Mat Ali lah, kata. Pelit Nabi. Jadi Nabi bertanya, untuk apa kamu mengambil uang dari suamimu? Untuk makan saya dan anak saya. Nabi jawab, boleh, ambillah secukupnya untuk makan anak-anakmu dan dirimu. Sayangnya pada masa itu ibu ini tidak lanjutkan pertanyaan, bagaimana kalau uang untuk skincare? Nggak ada pertanyaan itu. Coba ibu,
Saya ini di mana-mana Bang Muda tahu persis. Kalau saya ini konon dijuluki sebagai singa podiumnya Kalimantan Barat. Itu kalau di podium saya singa, Bu. Tapi kalau balik ke rumah, nyampe di pintu, cucok meong. Acam mana saya bilang, saya di mana-mana Ustaz Zain Muhsin itu singa podium Kalimantan Barat, itu di podium. Balik kalian tidak tahu masalah saya. Nyampe depan pintu, bini saya udah wanti-wanti, Abi di situ saja. Apa nih? Berdiri di situ. Apa? Udah berdiri di situ. Pakai alat dia Bang, lie detector namanya. Alat pendeteksi kebohongan. Asal nyampe di pinggang bunyi tit tit tit. Wah ini duit nih kata dia. Karena istri saya tahu persis, saya nggak pernah bawa dompet. Aman, tit, karena nggak mungkin di saku ada uang. Nyampe di peci, tit tit tit. Kalau peci bulat warna putih beb, punya antum itu aman. Tapi peci Bang Muda tak aman. Nyampe di atas, apalagi punya Bang Agus nih. Bunyi deh, diperiksa. Apa Mi? Duit itu. Duit, bukan duit. Dari mana Umi tahu? Aromanya beda. Sehebat-hebatnya laki-laki tidak akan lebih hebat dibandingkan dengan perempuan. Ustadz Komaruzzaman punya uang di bank, masuk ke ATM tinggal keluarin kartu, masuk apa? Silakan masukkan nomor PIN Anda, pijit 6, tit 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 tit, selesai. Transaksi 1 juta aman. Tapi kalau uang masuk ke saku istri, masuk uang ke saku istri itu Bang Muda sama dengan harus berhadapan dengan Menteri Keuangan. Kalau proposal masih aman Bang, itu mainan kita, apalagi bupati. Tapi ini pakai menyan. Tolonglah Mi, minta 20.000 saja. Buat apa 20.000? Buat kopi sama bensin. Kemarin isi bensin sama rokok. Rokok sebatang saja. Astagfirullahaladzim. Itulah hebatnya perempuan. Maka saya sangat mengapresiasi ibu-ibu di Kuburaya, sebab saya pernah dengar pidato dari Pak Muda Mahendrawan. Salah satu kebangkitan ekonomi dan kebertahanan ekonomi di Kuburaya, salah satunya dihadirkan oleh ekonomi ibu-ibu yang ada di rumah tangga. Kalau satu doa perempuan itu begitu luar biasa mengubah seorang Muda Mahendrawan, bagaimana kalau 2 perempuan yang ada di belakangnya? Mohon maaf Ibu, demi Allah ini guyon Ibu. Ini nampaknya ditunggu gang depan nih. Buktinya masih ada Bu, masih ada. Nah ini hebatnya Indonesia. Bicara masalah serius saja kita bisa ketawa Pak. Bicara apapun di Indonesia ini bisa diselesaikan baik-baik. Tidak boleh di antara kita ada rasa permusuhan dan kebencian. Sebab datuk nenek moyang kita sudah mengajarkan bagaimana menghargai perbedaan itu sendiri. Maka tidak aneh jika sebuah bangsa besar bernama Indonesia ini ribuan tahun berdiri dengan kokohnya di atas perbedaan-perbedaan yang ada. Karena kita diajarkan bagaimana saling silih asih, silih asuh dan tepo seliro. Tidak boleh di antara kita ini ada rumongso. Rumongso nopo? Aromasa napa? Nah ini saya balik ke bahasa saya Bang. Ini saya balik bahasa kampung Pak Satuki ini. Para Rabu, para Tretan setuju. Nah nanti yang Jawa saya bahasa Jawa. Para Tretan setuju. Kula sekal panjenengan setuju seneng are mangkin bari kita. Yang paham itu Haji Utsman, Haji Matali, geser sikit itu bahasa Melayu, geser sebelah sana itu bahasa Dayak. Bang Kades. Itu kan enak, cantik Pak. Kalau kepala desanya, pemimpin-pemimpin besarnya sudah bisa duduk bersama-sama. Berarti rakyatnya pun akan aman dan guyup dalam kebersamaan dan perbedaan. Nah penting bagi kita agar semuanya sama-sama menjaga etika, menjaga bahasa-bahasa yang mungkin dari bahasa kita keluar kalimat-kalimat yang tidak baik, yang menyebabkan orang lain merasa tersakiti. Suami segera minta maaf kepada istri, istri pun segera meminta maaf kepada suami. Mungkin selama ini istri lebih banyak mengerutkan
apa nama ni, asal tanggal 1 tanggal 2 suami baik istri baik. Nah, ini masalahnya nampak di Kuala Mandoa ni istri-istri baik dengan laki kalau hari Sabtu nampak ni. Hari Sabtu kalau yang di kepegawaian mungkin baik dengan laki sampai tanggal 20 aja. 21 sampai tanggal 29. Nah, tu mulai kerit tanggal 1 tu. Alis jadi 1. Maka di bagian akhir yang mau saya sampaikan, Ibu, pesan Nabi SAW kepada sahabat Uqbah bin Amir, ya Uqbah, silman qata'aka, sambunglah silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim denganmu. Kadang kita baik dengan tetangga karena dia baik, tapi pernahkah kita baik dengan tetangga kalau dia tidak baik dengan kita? Ibu, kalau suami ibu tak baik, ibu bisa baik enggak dengan laki? Pakai syarat enggak? Kalau ada orang yang memutus kebaikan dan silaturahim, kata Nabi, segera engkau sambung. Jangan menunggu dia menyambung, dia kata Nabi. Silman qata'aka. Yang kedua, wa'ti man haramaka. Berikan sesuatu kepada orang yang cenderung menolak memberi. Artinya apa? Segera berikan sesuatu kepada orang yang pelit. Kalau ada orang tetangga tak baik dengan kita, tetangga yang pelit, tetangga yang kedekut, segera kasih, kata Nabi. Jangan menunggu dia memberi, tapi berikan dulu sampai kemudian dia merasa bahwa memberi itu ternyata membahagiakan. Apa yang diberikan oleh Bapak Bupati mudah-mudahan menjadi sedekah terbaik bagi beliau dan keluarga serta pemerintahan Kubura. Yang ketiga, ini paling berat. Saya sedikit memahami perjalanan kepemimpinan Pak Bupati kita dari zaman dulu. Beliau masih di PPATK, Bang, ya. Kemudian beliau membentuk namanya Forum Desa, kemudian terbentuklah Kuburaya, sampai berdarah-darah kalau bahasa beliau itu, dan kemudian terpilih sebagai bupati. Tentu tidak semua orang cinta dan sayang kepada beliau, tidak sedikit pun juga yang benci kepada beliau. Itu biasa. Yang kepala desa pun juga tidak akan aman. Tetapi kata Nabi, wa'fu mimman zalamaka, maafkanlah orang yang pernah menyakitimu. Kalau ada orang yang menyakitimu, maafkan, kata Nabi. Bahkan sebelum dia meminta maaf, segera kasih maaf, kata Nabi. Kalau ada orang yang membuat hatimu kecewa dan terluka, sebelum dia minta maaf, maafkan. Mun beda orang yang nyakit hati sampean, malah jelas mereka, Pak. Mun beda orang yang nyakit sampean, sebelum minta sabora kado. Jadi nunggu lebaran, Pak. Lebaran panik abid. Mun beda orang yang nyakit hati sampean, sebelumnya on sepora, tulis sepora. Pak Kades. Ini sudah berapa tahun masa jabatan? Sudah 4 tahun. Berarti kurang berapa tahun? 2 tahun. Masih aman? Mau lanjut lagi? Bang Agus. Tergantung Bang Agus, katanya Bang Agus. Nah, kata Nabi, kalau ada orang yang menyakitimu, sebelum dia meminta maaf, maafkan. Kalau ada orang yang menzalimimu, sebelum dia datang meminta maaf kepadamu, maafkan. Karena Islam mengajarkan bagaimana memberikan rasa maaf kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemaaf, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemaaf. Dalam sejarah peradaban manusia, tidak ada manusia yang paling pemaaf dibandingkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati, dan mudah-mudahan proposalnya Pak Kades bisa segera dikabulkan. Tapi tentu saja itu dengan catatan, kalau Pak Bupati kita sudah berubah status menjadi Gubernur Kalimantan Barat, di sini nih, apa namanya ini, Desa Tanjung Pasir ini, Kuala Mandor A ini, mungkin jalannya aspal semuanya ini. Jangan lupa endorse nih Bang, endorse nih Bang. Tapi enggak, beliau sahabat baik saya, karena beliau juga seorang YouTuber, saya juga YouTuber, kita saling follow, pengikut beliau juga pengikut saya juga pengikut beliau. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini semuanya menjadi amal soleh bagi kita semuanya, menjadi kebaikan bagi kita semuanya, dan Desa Kuala Mandor A khususnya
kampung Tanjung Pasir ini, karena insya Allah di kampung ini Pak Bupati sangat banyak sekali para hafidh dan hafidhah, para penghafal Quran banyak dilahirkan di kampung yang saya sebut sebagai perbatasan negara ini, Pak. Ini kan perbatasan dengan sebelah sana Landak, sebelah sananya Sanggau. Ini luar biasa, karena memang saya berapa kali ketemu dengan para jamaah hadir di masjid dan isinya bukan saja muslim tetapi non muslim juga hadir. Tapi saya bilang silahkan. Ada yang tanya, Pak Ustadz saya Katolik, bolehkah saya masuk masjid? Boleh. Jangankan cuma masuk masjid, Pak, masuk Islam juga nggak apa-apa, saya bilang. Enggak, saya serius ini, saya serius, cuma guyon saja masa itu, tapi menunjukkan betapa Kecamatan Sungai Ambawang dan Kuala Mandor insya Allah ke depan akan semakin lebih baik. Apalagi ini camatnya masih baru, sudah dilantik. Enggak, kalau belum sekalian sekarang. Syukuran sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf terutama kepada Bapak Bupati Kuburaya, Ketua DPRD Kuburaya, kemudian Ibu muda yang selalu muda, para kiai, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren dan lembaga, serta ibu-ibu majelis taklim. Tepuk tangan untuk Bupati yang terhormat ini. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.